Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada bulan Januari 2022 perusahaan Tesla dilaporkan kehilangan nilai hingga 109 miliar US dollar atau setara dengan 1.566 triliun rupiah karena pembuat mobil listrik itu gagal memuaskan investor. Nilai saham perusahaan yang didirikan Elon Musk itu jatuh hampir 12%. Melansir dari Bloomberg yang merupakan terendah sejak 14 Oktober 2021. Belum tuntas persoalan Tesla, pada bulan Februari 2022, CEO Meta, Mark Zuckerberg kehilangan kekayaan bersih senilai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau 417 triliun rupiah dalam sehari. Hal ini terjadi setelah saham Meta Platform anjlok 26%. Dilansir dari Bloomberg, anjloknya saham Meta membuat valuasi pasar Facebook turun lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini juga merupakan kerugian terbesar yang pernah ada dalam sejarah perusahaan di Amerika Serikat. Bapak Ibu yang kami banggakan, transformasi Kementerian BUMN selama beberapa tahun dan seluruh perusahaan BUMN telah membawa perubahan yang signifikan baik dari kinerja operasional dan keuangan, termasuk PT PEN Holding Perkebunan Nusantara yang telah berhasil membukukan laba pada tahun 2021 lebih dari 4 triliun atau naik 300% dibanding tahun 2020. Prestasi ini harus kita syukuri dan menjadi penyemangat bagi kita sebagai insan BUMN perkebunan karena tantangan bisnis di masa depan semakin kompleks. Perubahan dunia yang begitu cepat dan penuh ketidakpastian atau dikenal VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Maka seorang pemimpin harus mampu mengubah organisasi, membuat keputusan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan permasalahan. Akibatnya, VUCA menuntut seorang pemimpin menghindari pendekatan manajemen dan kepemimpinan yang tradisional dan ketinggalan zaman. Untuk menjawab tantangan di atas, maka CEO BUMN harus memiliki 10 kompetensi. Tantangan VUCA di atas kita jawab juga dengan 4 langkah VUCA, yaitu yang pertama, vision atau pandangan jauh ke depan untuk mengatasi kondisi volatility atau perubahan yang sementara dan cepat. Penelitian dilakukan oleh Jack Canfield membuktikan 75% atau pemimpin yang sukses adalah mereka yang memiliki visi yang jelas dan lugas. Maka dalam hal ini seorang CEO BUMN harus memiliki kompetensi diantaranya leading change, kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. Kemudian developing organizational capabilities, kemampuan membangun strategi, struktur dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. Kemudian strategic orientation, kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh, holistik, dan lengkap komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Kedua, understanding atau pemahaman untuk mengatasi situasi uncertainty atau ketidakpastian. Jurus yang kedua ini sungguh sangat dianjurkan ketika ketidakpastian datang silih berganti, baik ancaman lokal dan global, inovasi bisnis, tuntutan pelanggan yang semakin tinggi. Dengan pemahaman yang menyeluruh dan paripurna terhadap situasi itu, maka apapun ketidakpastian yang terjadi bisa diantisipasi. Maka seorang CEO BUMN harus memiliki kompetensi diantaranya customer focus, kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. Kemudian global business savvy, kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan internasional. Ketiga adalah clarity atau ketajaman, kejelasan. Jurus yang ketiga ini sangat pas digunakan untuk mengatasi kondisi kompleks dan beragam, di mana kondisi tersebut sebagai salah satu penyebab ketidakpastian menjadi nyata.
Salah satu bentuk aplikasi dari tahap Clarity adalah mulai saat ini Anda dan tim wajib memiliki paradigma menyelesaikan masalah yang rumit dengan cara yang sederhana atau melakukan simplikasi. Maka seorang CEO harus memiliki kompetensi, yaitu building strategic partnership, kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian managing diversity, kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Yang terakhir adalah agility atau kelincahan, ketangkasan, kegesitan. Jurus yang keempat ini memang sangat cocok untuk mengatasi situasi ambigu yang menyelimuti ketidakpastian. Perkembangan dunia digital yang cepat membuat kepemimpinan harus cepat mengambil keputusan. Maka CEO BUMN harus memiliki kompetensi itu. Digital leadership, kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. Kemudian driving innovation, kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif, inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Kompetensi yang terakhir adalah driving execution, kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.